Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Ridwan dengan NIM 43122110013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis yuridis terhadap pengadaan barang dan jasa guna mencegah korupsi. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Upaya untuk mencapai tujuan itu dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. Sistem pengadaan barang jasa yang ada saat ini terus dilakukan revisi terhadap regulasi yang mengatur sistem tersebut. Salah satunya, kualifikasi orang yang berwenang dan cakap menurut undang-undang untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Penulis berpendapat bahwa sistem yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kualifikasi, pengalaman serta moral dan etika yang baik. Lalu di sini ada pendahuluan. Konsep good governance muncul pertama kali diadopsi para praktisi di lembaga pembangunan internasional yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Munculnya konsep tersebut berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank, maupun International Monetary Fund dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya, good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance dijadikan standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Sejalan dengan konsep good governance, Indonesia telah menetapkan arah dan tujuan pembangunannya sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, serta dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan arah dan tujuan perekonomian dan pembangunan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial untuk merealisasikan tujuan pembangunan nasional itu. Pemerintah melakukan pembenahan terhadap sistem yang ada, sehingga harapan segenap rakyat Indonesia dapat segera diwujudkan. Ketiga, ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa saat ini. Dua, bagaimana kelemahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa saat ini. Tujuan penulisannya, satu, untuk mengkaji pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dua, untuk mengkaji kelemahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Di sini ada pembahasannya. Peranan lembaga pada sistem pengadaan barang dan jasa. Perkembangan perekonomian global saat ini begitu cepat. Setiap negara dituntut untuk menyelenggarakan sistem perekonomiannya secara bersih dan transparan. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di dunia dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya, membutuhkan interaksi dengan negara lain. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur untuk dapat terlaksananya pembangunan tersebut dengan tertib dan tidak melanggar hukum. Pemerintah telah membuat peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang lembaga penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa. Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi yang diprosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Sistem yang ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai langkah untuk mempercepat pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap elemen bangsa.
Pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dilakukan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen atau tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Pengadaan yang kredibel juga berarti mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha dan mengandung unsur-unsur pencegahan korupsi, kolusi dan korupsi antara aparat pemerintah dengan pelaku usaha. Kesimpulannya, peranan pemerintah merupakan privilege untuk melakukan pengadaan barang atau jasa secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen atau tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi sosial di antara pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Pelaksana dalam pengertian orang yang berkompeten pada pengadaan barang atau jasa harus melalui proses dan persyaratan yang ketat sehingga tidak mudah untuk diintervensi dengan berbagai kepentingan para pihak sehingga arah dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat tercapai. Sistem pertanggungjawaban pidana pada proses pengadaan barang dan jasa tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tindakan, tingkatan, dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan, yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.